ini. Kamu yang tahu udah ketemu. Eda punya salon, Eda. Saya punya salon. Oh, pantas lagi kinclong mukanya. Ada yang ini kami dari Hasian nih. Iya, kinclong mukanya. Ya kayak gini lah, ini lah muka asli memang ini. Belum nanti aku Hasian, masih maskeran aku Hasian. Enggak pakai efek aja, jangan apalagi pakai efek. Kinclong itu mukanya kinclong. Sama sehat. Kinclong mukanya itu. Asli itu paru, ngoloper. DGJ dari mana? Asli itu paru. Sebentar, Eda. Bang Rendra, kok kasih saya kopi mana apanya? Kuenya mana? Kuenya. Lanjut. Roti jauh sama itu kita naris. Jadi kan paru itu Hasian. Okon dan tinggal dia memang kata itu. Sopa kita makatai Hasian. Dengan kau makatai Hasian. Jadi asal yang masuk rumu. Orang bambagi pembangunan piawalita. Dengan makatai unang tong daba. Ipaburuk ko agama. Sampai inang tangin tubuh pera barangkali Kristennya. Jadi yang kau isong tidak Hasian. Paru. Apa itu? Bang, saya Ini orang makatai paru. kan teman-teman di bawah tulis di kolom komentar fakta ajaran kasih itu sesat. Ini contohnya ini wanita setan ini. Jangan bang halawa jangan bang halawa. Iya. Jangan. Yang saya kan moderator sini itu. Yang menaikkan derajat saya. Siap. Oh, salah. Lanjut, Eda. Itu kan ada mau makatai dan ketemu sama nonne. Oh pasti orang sarana lagi ya. Lang jadi soal dia ngomongin penting orang yang maki-maki. Lang dia muka peta pun itu ciptaan Tuhan. Lang jadi soal dia ngomongin. Turunkan kalau mau turunkan. Tapi satu syarat baru, unang atong dimaki-maki o Kristen na ito Hasian, asa dapok rezeki ho, asa masusurga o Hasian. Ya sayangnya, jangan maki-maki Kristennya, jangan kau jelek-jeleknya. Kalau memang agamamu sekarang kau imanilah, berdalanglah, beritakanlah berita yang baik-baik kepada orang yang belum mengenal Muhammad, biar mengenal. Bikinlah hidayah yang kau alami Hasian. Kan gitu kan Paru, itu Hasian. Tiap hari tiap hari. Sama si Nora sering ikuti roomnya si Nora, tapi tak songok makatai. Tinggal-tinggal makatai. Maunya aku naik di room si Nora. Tapi bagus-bagus kami, nggak saling mengejek, nggak balik. Kenapa dibuat begitu? Kenapa? Oh ya, yang bisa ku jawab, yang bisa ku jawab ya ku diamin. Oh, kau banyak Muslim di tetanggaku ini kanan kiri bukan belakang Muslim yang nggak pernah kami menghina-hina. Akur kalipun. Air minum dia, air minumku. Akur banget kami. Nggak ada kau itu maki-maki Kristen. Jadi biar tahu sekali lagi ya, udahlah salam hormat lah buat kita semua, sehat-sehat kita selalu. Selamat pagi. God bless you. Dia belum tahu aslinya Nora ya itu. Itulah. Bukan itu. Belum tahu aslinya Nora ya. Enggak dibilang itu pula. Ciri Nora lebih baik si Nora katanya. Dia belum tahu lah ya. Kupikir laki-laki tadi lo. Kakak tadi pun yang kunaikkan tadi pun diam juga nya dia. Aduh kakak. Serem kan wai. Ya, begini itu.
dia tuh mencaci pribadi kita tuh enggak masalah. Iya. Makanya tadi saya makanya kenapa tadi yang satu itu saya turunkan, janganlah dia tidak menghujat tidak menghujat Islam dia. Wajar Siapa itu. tuh yang satu itu? Perempuan kayak gitu wajar itu. Jangan baper kita ya, dimarah-marahi perempuan, dimaki-maki Ya perempuan. cuman masalahnya dia belum tahu kalau ngamuk kan gitu. Kalau diikuti kan terus lanjut. Oke Bang Bro, selamat bergabung Bang Bro. Selamat pagi. Ya pagi Bang Bro. Islam Kristen Bangku. Saya Nasrani. Ya Kristen atau Nasrani. Kristen abangku Kristen. Oh Kristen. Oh mau berdiskusi Bang. Apa yang mau Waalaikumsalam. kita diskusikan abangku? Hah? Ya ini tema baru, Yesus tokoh fiktif. Maksudnya gimana tuh? Iya. Bang Faruk mempertanyakan tentang kebenaran adanya Yesus. Apakah benar Yesus itu pernah ada di atas bumi ini? Gitu loh. Kenapa pertanyaan Bang Faruk mengarah kenapa tema Bang Faruk seperti ini? Karena gini kan Bang, kalau kita kaji. Maria lahir dan hamil itu di tanah Galilea atau Nazaret. Di mana tanah itu dihuni mayoritas dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi termasuk Maria pada saat itu tunduk pada hukum Taurat. Ya, tunduk pada hukum Taurat. Ya, salah satu hukum Taurat adalah jika seseorang wanita hamil tanpa suami, maka dia harus dirajam. Betul? Sementara dasarnya apa? Di dalam surat Ulangan 22 nomor 22 sampai 25. Sementara Maria ya hamil tanpa seorang suami. Betul? Syukron Bang Masni, tanpa seorang suami, ya. Ya. Dan Bible tak mampu menjelaskan bagaimana Maria bisa lolos dari hukum rajam pada masa itu. Karena tak mampunya Bible menceritakan bagaimana Maria lolos dari hukum rajam pada masa itu. Jika benar pada masa itu ada seorang perempuan perawan yang hamil tanpa suami di tengah-tengah orang Yahudi di Nazaret atau Galilea pada saat itu, maka seharusnya dia sudah dirajam. Karena dia sudah dirajam, meninggoy, maka tak akan mungkin dia bisa melahirkan anak bernama Yesus. Jika Bible mampu menyampaikan kepada kami ya bagaimana itu terbebas dari hukum rajam, nah maka bisa kita terima cerita tentang Yesus selanjutnya, dimulai dari kelahirannya sampai dengan dia mati disalibkan. Silakan Bang, coba berikan penjelasan kepada kami berdasarkan Bible, kenapa Maria bisa lolos dari hukum rajam? Silakan. Taurat manakah yang berbunyi perempuan yang hamil di luar nikah karena hukum rajam? Taurat mana tuh? Surat Ulangan 22 Surat Ulangan 22 nomor 22 sampai 25 Bang. Kita baca ya. Nah. Itu nanti apa dulu? Saya minta aja dulu standby kan. Saya sampai rumah saya mandi dulu. Baru nyampe saya dari Padang. Kalau urusan yang lain kan biar saya saja. Iya, siap. Ini Bang ya, kita simak Bang Bro ya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya bawa ke luar. Hah? Ulangan 22, 23 sampai 24. Ulangan 22? Nomor 23 sampai 24. Ulangan 22. Bukan dulu. Mana ulangan? Banyak lama tuh Bang. Iya lama. Dalam iman kalian yang itu kan kitab Musa. iya. Cuma
Mana? Ulangan 23 Iya. Itu dulu kita gaji. Itu kita ke nomor 25-nya, Bang. Sudah aku baca, Bang? Udah jumpa, Bro? Hah? Ayat berapa? Ayat berapa? 23 sampai 24. 23 sampai 24 ya. 23 sampai 24. Udah? Oke. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga meninggal. Merong, Bang, ya, gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak dan laki-laki itu, karena itu telah memperkaos istri sesamanya manusia. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kamu, ya. Muncul persoalannya Matius 1 nomor 18 sampai dengan 26. Di sini disahkan bahwasanya Yusuf mengambil Maria yang dalam posisi hamil sebagai istrinya. Sementara di dalam ayat ini tadi, ya, di ayat di nomor 22, di nomor 23 tadi, ya, jika seorang wanita perawan yang bertunangan temu dengan laki-laki, kan gitu, maka dia kena hukum rajam. Sementara Maria yang sudah hamil hendak dinikahi sama Yusuf pada masa itu, gitu loh. Dengan dalih kata Bible kalian untuk menyelamatkan dia dari hukum rajam. Maka berdasarkan ayat 23 ini tadi, Bang, sampai 24 nanti kita baca, maka Yusuf dan Maria pun harus dirajam. Apa, Bang? Aku udah selesai bicara. Ya, silakan. Yang kita buka ini kan ulangan ini mengenai hukum Taurat masalah perkawinan. Judulnya perkawinan itu, Bang, hukum perkawinan. Halo, Bang. Iya, terus, Bang, terus. Hukum perkawinan kita apakan dulu, kita ada hukum perkawinan kan, Bang? Ya, dan yang Matius 1 18 26 yang kebawa pun perkawinan, Bang, tentang Yusuf, Bang, perkawinan tentang Yusuf. Ya. Kenapa? Nah, kalau abang mantannya Kristen ya, Bang, ya? Iya. Ya. Abang mungkin tahu gimana lah Yesus kan di Bethlehem kan. Bang, abangku, dengar ya. Bang, gini, Bang, dengar, Bang. Ya, tanah kelahiran Maria itu adalah Nazaret atau Galilea. Dari Galilea dia berangkat ke Bethlehem. Di mana Bethlehem? Tanah Israel. Yahudi semua itu, Bang. Yahudi semua itu di situ, Bang. Jikapun dia melahirkan di situ, dia tidak bisa lepas dari hukum rajam. Harus dirajam dia di situ, gitu loh. Itu penjelasan dalam Bible kalian tidak masuk akal. Bagaimana bisa ada wanita yang hamil di luar nikah, kan gitu, tetapi tidak mendapatkan hukum rajam? Coba kasih ayat dalam Bible kalian. Dengar dulu, Bangku. Dengar dulu, kalau abang memang dari Kristen, begini loh, Bang. Itu kan, mungkin abang pernah dengar kalau Yesus Maria itu bukan dari persetubuhan. Aku tahu itu, abangku. Itunya aku tahu. Cuman masalahnya, Bang, di Matius 1 nomor 18 sampai 26, ya, malaikat Gabriel menyampaikannya kepada Yusuf. Tidak menyampaikan kepada rahib Yahudi. Dan tidak ada mukjizat pada masa itu untuk menyelamatkan Maria dari fitnah zina. Apa kekuatannya Yusuf rupanya? Apa Yusuf rahib Yahudi yang bisa menghapuskan hukum Torah? Yang bisa membatalkan hukum rajam? Tidak, Bang. Malah yang didatangi malaikat Gabriel itu adalah Yusuf. Ngapain datangi Yusuf malaikat Gabrielnya? Ini, abang itu kan hanya berarti pola pikir abang dulu pendam. Abang kan hanya barunya abang agama Islam kan, Bang? Bang, jangan abang Justin
Ya, jangan abang hakimi pola pikirku rendah. Cukup abang memberikan satu ayat di dalam Bible, ya, di mana Bible menjelaskan bagaimana membebaskan Maria dari hukum rajam. Itu pertama. Yang kedua, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana malaikat Gabriel atau Tuhan kalian berfirman kepada rahib-rahib Yahudi memberitahukan perihal tentang kehamilan dari Maria. Itu cukup jadi alasan untuk membebaskan Maria dari hukum rajam. Nggak masuk akalnya gini, Bang. Yusuf ini tidak punya kontribusi apapun di tengah-tengah orang Yahudi. Yusuf ini tidak memiliki kontribusi apapun terhadap pemuka-pemuka agama Yahudi. Kenapa malah malaikat Gabriel itu mendatangi Yusuf? Dan gabrulnya lagi ceritanya, Bang, di dalam Matius 1 nomor 23, di situ dari 18, di situ dikisahkan Yusuf, ya, membawa Maria dan mendaftarkan dia dan mengakui Maria sebagai istrinya. Konyol, Bang. Dalam hukum Yahudi, wanita yang hamil itu tidak boleh dinikahi. Kalau dia muncul mengakui bahwasanya itu adalah istri dia, sementara orang-orang Yahudi pada masa itu mengetahui Maria sudah hamil sebelum diperistri sama dia, maka dua-duanya kena rajam. Karena dua-duanya dinyatakan berzina. Sekarang begini loh, Bang. Memang benar, itu kan hukum Taurat yang menceritakan. Iya. Buktinya kemahakuasaan Tuhan terjadi. Makanya Yesus lahir. Makanya, Bangku, jelaskan ke kami. Bicara hukum Taurat. Bang, jelaskan ke kami. Kemahakuasaan Tuhanmu itu untuk menyelamatkan Maria dari zina, dari hukum rajam itu apa dalam Bible gitu loh. Bentuknya seperti apa? Artinya begini, Bang. Itu kemahakuasaan Tuhan. Kalau saya mau cari sirotun mustaqim itu Bang gimana? Bagaimana artinya? Coba terjemahkan Bro. Kamu jangan pelan-pelan aja. Abang bagaimana gini, Bang Bro? Bagaimana bisa kau membahas tentang sirotol mustaqim, tapi kebenaran dari pondasi dasar imanmu saja tidak bisa kau jelaskan kepada orang lain? Jika kalian tidak bisa membuktikan, ya, penjelasan dalam Bible kalian bagaimana Maria lolos dari hukum rajam, maka dipastikan kisah kisah Yesus itu hanya fiktif belaka, karangan belaka. Nggak masuk akal. Ada wanita yang hamil tanpa suami, hidup di tengah-tengah Yahudi yang pada masa itu berpegang pada hukum Taurat. Orang-orang Yahudi tidak dapat hukum rajam. Sementara kitabmu tidak menjelaskan bagaimana dia bisa terbebas dari hukum rajam. Beda jauh dengan kami, Bang, di dalam Islam, di mana Allah memberikan penjelasan bagaimana Isa ibnu Maryam, ya, Mama Isa ibnu Maryam, yaitu Maryam terbebas dari hukum rajam. Di dalam surat Maryam ayat 26 sampai 34 dikisahkan, begitu Maria mendapat kabar tentang kehamilannya, dia pergi jauh dari tanah kelahirannya, di tempat yang tidak ada lagi manusia pada masa itu. Jangankan orang Yahudi, manusia tidak ada pada masa itu. Dia bersandar di bawah pohon kurma, jauh dikisahkan di situ jauh. Kita kaji nanti jauhnya sampai sejauh mana, keluar dari tanah Syam. Dia melahirkan di bawah pohon kurma. Setelah melahirkan, dia dimintakan untuk kembali ke Galilea, di Nazaret, tanah kelahirannya. Disampaikan kepada dia, jika mereka bertanya kepadamu tentang ini, jangan kamu berkata, katakan kamu sedang berpuasa. Menunjuklah kau kepada anakmu, Isa ibnu Maryam ini. Sampailah dia di gerbang tanah Syam, disambut oleh orang-orang Yahudi pada masa itu yang siap-siap untuk merajam dia. Apa kata Maria? Apa kata orang Yahudi pada masa itu? Wahai Maryam, saudara Harun, sesungguhnya kamu adalah keluarga yang baik-baik. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Ditunjuk Maryam kepada anaknya Isa ibnu Maryam. Apa kata Isa pada masa itu? Tertulis dalam surah Maryam ayat 30 sampai 34. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Terjadi mukjizat. Isa ibnu Maryam berbicara ketika dalam buayan. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu terkejut akan kejadian itu. Kenapa terkejut? Jauh sebelum Isa ibnu Maryam menunjukkan mukjizat, bisa berbicara ketika dalam buayan, ya, rahib Yahudi, orang-orang saleh dari Yahudi pada masa itu pernah mengalami itu, yang dikenal dengan kisah Juraij. Juraij pun pada masa itu pernah difitnah dia berzina kepada seorang pesundil, hingga terjadi mukjizat. Berkata, tanyakan kepada anak yang dilahirkan itu siapa ayahnya. Anak itu ngomong bahwasanya yang berzina kepada mamaku itu bukan Juraij, tapi penggembala domba di padang rumput.
Hal itu mukjizat itu tadilah ketika Isa ibnu Maryam berbicara dalam buayan yang tertulis dalam surat Maryam 30 sampai 34. Hal itu yang menyelamatkan Maryam pada masa itu dari hukum rajam. Terjadi mukjizat. Sementara dalam Bible kisah Yesus itu tak seperti itu. Elok pula hidup di tengah-tengah Yahudi, hamil tanpa suami. Ujuk-ujuk ada laki-laki katanya minang dia menjadi si istrinya. Dua-duanya nggak kena rajam. Hukum Yahudi nggak kayak gitu, Bang. Silakan, Bang Bro. Bang Bro. Bang Bro. Bagaimana Anda membahas tentang jalan yang lurus atau Shiratal Mustaqim, sementara yang Anda tuju hanyalah fata morgana belaka, halusinasi belaka, karangan belaka, fiktif belaka, tak nyata adanya. Karena apa? Ternyata Yesus itu tokoh fiktif. Kenapa dikatakan tokoh fiktif? Jika benar mama dia hamil, gitu. Jika benar mama dia hamil tanpa seorang ayah tanpa seorang suami pada masa itu, sementara Bible tidak bisa mempertanggungjawabkan dan menjelaskan bagaimana dia terselamatkan dari hukum zina, maka sejatinya mamanya Yesus itu sudah mati di hukum rajam. Karena mamanya sudah menenggoi di hukum rajam, maka otomatis tak mungkin terjadi kelahirannya Yesus. Tak mungkin terjadi. Maka kisah itu bisa jadi kisah Yesus ini mencontek, Bang Rendra jazakallah khair, mencontek, meniru dari kisah siapa? Dari kisah Iso atau Yesua Hamasyah. Namanya mencontek kisah tidak bisa sempurna. Ada kisah yang tidak bisa disampaikan, tidak bisa dicocokkan sehingga terlupakan. Untuk membuktikan kepada orang bahwasanya kisah itu hanya karangan belaka. Dalil yang kedua. Maria lahir, tumbuh dan berkembang itu di tanah Nazaret atau Galilea, yang pada masa itu didominasi oleh orang-orang Yahudi bahagian dari Bani Israel. Bahasa yang digunakan bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Bagaimana bisa seseorang yang hidup di tengah-tengah Yahudi menggunakan bahasa Aramaik, melahirkan anak, diberikan anaknya dengan nama Yunani? Bagaimana bisa? Anaknya diberi nama Yunani. Itu sama halnya. Ada seorang wanita di Tapanuli Utara, di kampungnya Bang Faruk. Dia lahir, tumbuh, berkembang di sana, melahirkan anak, diberikan anaknya namanya Tukinem. Mana mungkin? Dari mana ceritanya? Setidaknya diberikan nama anaknya Hasundutan, Haholongan, Parulian, Tigor. Itu. Gimana Bang Bro? Bang Bro? Aduh, kacau kita. Mencet dah Bang ini.